Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan. Salam apa lagi sekarang? Salam Mahaldani kah? Madani ya? Salam Madani lah. Ada orang tegur saya, tak payah itu Madani, dia bilang. Tidak apalah, sebut saja. Oke. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop 2, Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Kenapa kita sebut Sabah baru ada Malaysia? Sebab ada juga beberapa orang yang tanya Sabah itu di mana. Aduh, tidak belajar sejarah kali orang ini. Oke, jadi alhamdulillah hari ini kita membuat penggambaran the part next untuk kereta Exia yang saya ada bahas 10 sebab gas pandai keluar, dan adakah jangkaan kita dan cara kita mendeteksi itu betul memang bocor di cooling coil. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, seperti biasa saya berpesan pada diri saya sendiri, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berbalik pada persoalan tadi, kita rentetan part 2 ini adalah daripada part 1 tadi. Mungkin ada yang terlepas pandang untuk part 1. Jom kameramen ke sini. Kita tengok kasih hold dulu, saya cari dulu video tu. 1, 2, 3. Ya, Exia gas selalu habis, 10 punca gas, sehabis jujur atau versus money. Nih, kita sudah ada terangkan sini. Tak berlaku kebocoran. Jadi kita pasang push ke cooling coil. Ini namanya pipe panas. Oke, kameramen. Sini. Ini namanya pipe panas. Ada o-ring dia. Di part 1 ini kita ada cerita tentang di manakah kebocoran-kebocoran. Ada 2 tempat, satu di o-ring, satu di cooling coil. Ini kita pump direct dan kita menjagakan cooling coil. Masa itu kita belum ganti dashboard. Jadi sekarang ini alhamdulillah kita sudah buka dashboard. So mungkin kita ke sana dulu. Kita boleh tengok bagaimana kita nak buka dashboard ni. Bukan semudah kita makan kacang goreng. Kita kena barai dashboard, kita kena istilahnya, kita kena barai radio, steering, kena cabut flash tu sana ya. Kita barai, kita buka semua. Housing cooling coil tu duduk sini ya. Ni kita nampak pipe ni, sini pipe lubang ni. Ni kita masuk sini, pipe masuk sini, cooling coil. Dia ada housing. Jadi ini tulang rangka ni kita buka juga. Kita tarik saya gini, kita buka, steering kita cabut. Kenapa dorang buka buat begini untuk kereta baru? Itu kena tanya engineer-nya. Gara-gara cooling coil mau dibuka semua kena barai. Jadi apa boleh buat lah kan? Jadi itu sekilas pandang bahagian dalaman setelah kita keluarkan. Dan yang kita risau bila kita buka cooling coil itu tidak bocor dan bersih. Itu yang kita risau. Jadi apakah yang menjadi perbahasan hari ini adalah betulkah apa yang kita suspek pada part 1 itu cooling coil bocor, betulkah dia bocor? Jadi sebelum kita mengarah pada proses untuk cek, kameramen boleh ikut saya. Ini adalah dashboard untuk Exia. Exia ini kita barai dia punya resistor ada sini, kita barai. Ini kereta EXX ini Mitsubishi, kita sudah buat part tadi penggambaran. So kita tengok di sini, kita nampak resistor dia, kita nampak blowernya pun okey juga lah, tidak berapa juga, cuma kotor lah ya. Kalau kita nampak, kameramen boleh ke sini. Kita nampak dia kotor bekat ni. Memang tidak dijagalah kebersihan dia. Mungkin dia sudah satu jangka hayatnya sudah sampai ajalnya lah. Senang cerita begitu, ajal sudah sampai lah. Okey, jadi ini kotor dan ini kita tengok kotor juga. Kita housing ini tidak penting, tapi ya kita mau tengok status cooling coil tu macam mana kan. Kita tengoklah housing dia kan. Dan setakat ni okey juga ni Exia ni, memang dia kotor lah. Kita tengok butterfly dia di luar ni. Ini butterfly luar ni, kameramen boleh tengok fokus dia. Ya, nah ni. Ni kita. Ni berhabuk semua. Dan cabin filter dia tidak ni, kita tengok cabin filter baru dia tukar juga ya. Tapi ialah baru tukar, kalau sudah hitam di dalam macam mana juga. Lagipun dia bocor dia bocor. Ya, tapi rajin-rajin lah. Tapi kalau dia sudah kita rajin masih juga bocor, itulah baru dikatakan ajal. Ajal ni, takdir ni kita tidak boleh terserah saya begitu sebelum kita usaha dan tawakal. Ini kita salahkan kereta, sedangkan kita pun tidak jaga kebersihan. Jadi kita tidak jaga dia punya flushing. Kita tidak jaga kita jarang vacuum tapak kaki tu. Tapak kaki kita sini kan kita vacuum kapet kan. Coba kameramen sini. Kan sini kan. Kita masuk sini, kan cooling coil tu duduk sini. Kameramen ke sini, kamera sini kan dia duduk sini. Tapak kaki, kapet semua kan habuk, sini blower. Jadi habuk-habuk semua ni akan masuk pergi blower, terusnya pergi cooling coil.
dan cooling coil itu akan bertanah, lepas itu dia akan mereput lah. Jadi itu persoalan yang perlu dijawab hari ini. Adakah tindakan kita mengecek dan membuka dashboard ini berbaloi atau tidak? Dan apakah penilaian awal kita mengatakan cooling coil bocor menggunakan teknik luar nih? Coba kameramen sini, kita ada bahas di sini. 10 sebab gas ekon pandai bocor kita ada bahas di part 1 hingga 10, dan cara kita cek itu hari bagian dalam, bagian luar hanya pipe tengah punya o-ring, dan bagian dalam cooling coil bocor. Adakah benar? Apakah di part 1 itu kita cek menggunakan pump itu benar bahwa cooling coil itu bocor? Kita akan ke sana dan kita akan nampak sendiri. Saya tengok dipahamkan orang ini, dia juga mungkin subscriber saya, Allah alam. Dia kata isi gas sekejap saja habis. Isi gas saja cepat habis. Macam mana anda habis? Di o-ring keluar, di cooling coil pun keluar. Cooling coil lagi besar, dia punya bocor. Macam air perigi punya mata air. Jom kita tengok. Betulkah apa saya cakap nih? Buang kita cucuk jarum, baru kita cakap dia bocor. Ini Allah alam lah. Sebab itu dalam hidup ini kena jujur. Jadi sekarang saya onkan balik. Kita akan pump, tengok bubble. Saya on. Ya. Buka. Aduh. Sekejap Kasih hold dulu. Oke, assalamualaikum sambung tadi. Alhamdulillah kita sudah kita sudah pump dia menggunakan pressure tu, dia mungkin turun. Coba tengok bubble tu. Banyak dia punya lubang-lubang. Oke, kita pump lagi supaya dia ni. Kita pump lagi. Tuh. Kita tengok. Kameramen ke laju sikit, tengok sana dalam. Ini dia bocor ini bocor. Lagi besar. Kita tengok. Nih. Dia punya bocor bukan. Siapa bilang ini macam perigi apa ini? Air perigi punya bocor nih. Patutlah dia bilang hilang gasnya, bocor. Memang sudah sampai masanya lah. Untuk model Exia. Kompresor jalan nggak? Oke, kita tengok Siapa kameramen fokus di sini Dia tengok dia punya bubble nih banyak Di mana nih? Ini bukan kita kata ada juga orang cakap ada cucuk jarum. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik. Ini tengok di bocor dia nih. Ini bocor dia, enggak tahu berapa banyak sudah bocornya nih. Dia hampir sudah. Dia bocor nih. Dia punya bocor banyak sangat. Memang kualiti dia nih sekarang punya kereta begitulah. Ya, jangan samakan kereta dulu-dulu. Ya. Bergegar-gegar Dia kalah di bawah saya nih. Banyak Saya tidak tahu mana satu mau explain nih. Semua pun bocor nih. Macam 5 penjuru dia bocor. Kita pump dia nih. Itu jarum pun tidak dapat pump. Oke, jadi kesimpulan daripada kita punya part 2 ini memang masalah pada cooling coil bocor dan juga o-ring itu lah, kita sudah cerita di part 1 nampak. Tapi di part 2 ini memang betul-betul kalau ini kau isi gas 1 tong drum pun dia habis juga ini. Satu hari kalau begini besar dia. Jadi puncaknya sekarang kenapa dia bocor? Satu, banyak saya terangkan di video saya sebelum ini, mungkin faktor usia. Yang kedua juga mungkin disebabkan oleh masalah jarang flushing. Yang ketiga mungkin kita jaga kebersihan pun ini, cabin filter. Yang keempat, jadi banyaklah faktor-faktor lain. Tapi kalau aku tengok ini lebih kepada faktor usia lah. Ya, faktor usia. Sebab cabin filternya pun tidak berapa juga. Tidak berapa nih. Kita tengok. Still. Aduh. Macam-macam dia bocor. Kita tengok dulu sama-sama. Mana bocor sini. Ini bocor besar nih. Ini dimakan oleh ini. Ini. Besar. Ini yang paling besar nih. Ini. Dia kena jaga kebersihan, kena selalu inilah servis juga lah. Tapi ini disebabkan oleh faktor usia ya. Ini bukan sebab apa. Saya tengok pun cabin pun dia rajin ganti juga orang nih. Tak boleh lah. Memang besar lah. Jadi itu saja. Berapa menit sudah kameramen? 9 menit saja kah part 2 ya? Sayang kalau part 2 9 menit tuh. Jadi itu saja lah. Jadi puncak kita sudah bagi tahu. Satu untuk case yang ini adalah faktor usia, ya. Faktor usia. Yang kedua, nasihat saya satu saja. Ya, jangan dibiarkan tambah-tambah gas itu, jangan diamalkan tambah-tambah gas. Sebab bila kita tambah-tambah gas, minyak akan keluar. Bila minyak akan keluar, kompresor pandai jam kan tidak? Pandai jam. So kenapa? Kompresor itu dia perlu minyak, tapi masalah minyak itu keluar di cooling coil. Patutnya minyak itu return balik ke kompresor bersama gas. Tapi apa yang jadi? Gas akan hilang di udara,
minyak akan keluar di kawasan-kawasan mana yang bocor. Jadi akhirnya minyak dalam kompresi akan kurang. Jadi macam mana piston di dalam? Coba kameramen sini. Dalam nih, macam ini kan. Ini kompresor. Kameramen sini, fokus. Ini kompresor, betul? Ini kompresor, dia pusing. Dia pusing, dalam ini ada piston. Dalam piston nih dia perlu minyak. Jadi kalau minyak tidak ada kering, jadi besi jumpa besi dia akan bergeser. Akhirnya dia makan badan dia sendiri. Seterusnya sistem itu akan jadi hitam. Jadi sebab itulah, jangan suka top up gas. Jangan suka tambah-tambah gas gara-gara konon-kononnya mau jimat. Las-las tidak jimat. Kenapa? Bila kompresor sudah jam ataupun tidak jam lah, dia hampir-hampir mau jam, dia terkikis. Kikisan besi tadi itu akan masuk ke sistem yang lain, akhirnya jadi hitam bila dia bercampur dengan minyak. Hitam itulah yang sangat bahaya kepada sistem ekon Anda. Mungkin benda ini jadi ratus-1 ribu saja, jadi lagi banyak ribu-ribunya. Lagi banyak ribu-ribunya, maksudnya lagi besar. Kompresor saya original ini sudah 1.000 lebih yang original. Nah, jadi kalau tambah yang lain-lain agak-agak lah. Kalau mau original lah, kalau nak mau original mungkin murah sedikit. Tapi kenapa juga kita mau keluar kos yang tinggi kalau ada benda yang boleh menjimatkan? Mana kita flashing dia, kita jaga, begitu. Oke, jadi itu saja sekadar pengusian hari ini insyaallah. Sekiranya video ini bagus, ya, jangan lupa subscribe, like ataupun share, ya. Jangan lupa komen. Mungkin Anda pengguna Exia juga suka sangat tambah-tambah konon bikin jimat-jimat, lama-lama jam kompresor. Baru salahkan kedai ekon lagi. Kenapa semenjak aku tambah gas itu jam pula? Kamu ingat, kamu tambah itu gas, bukan kamu tambah minyak. Kamu kan tambah gas, bukan pernah kamu cakap di kedai, oke bos, tambah gas dan tambah minyak. Tidak pernah pun ayat itu keluar. Yang kamu tahu tambah gas saja. Jadi orang pun tambah gas saja lah. Sebab kalau tambah minyak pun dia akan keluar balik. Jadi sayang juga itu minyak. Jadi cadangan saya boleh tambah-tambah gas, sekiranya dia bocor halus untuk sementara cari duit. Tetapi jangan diamalkan berkali-kali. Yaitu lebih daripada 3 kali ataupun sekurang-kurangnya 2 kali maksimum. Pergilah bikin ekon tuh. Kalau enggak pun jangan kasih on tuh kompresor. Jangan tambah gas. Pasal takut nanti dia leaking, dia akan memberi efek sampingan yang lain yang lagi besar kosnya. Jadi kalau kurang gas, kena ingat, benda ini tidak akan kurang kalau tiada bocor. Itu saja dia punya kunci. Jadi kalau pandai kurang kau punya gas, memang ada kebocoran. Cuma halus ataupun tidak saja. Kalau dia halus, lambat habis gas kau. Tapi kalau dia besar macam mata air peri gitu, 1 ton drum Petronas itu pun habis. Jadi tidak ada guna kita masukkan gas. Pergilah tukar, biar rugi 1 kali. Oke, itu saja sekadar perkongsian. Jika Anda pengguna Exia, boleh komen-komen juga di bawah. Dan juga mungkin pengguna kereta lain yang selalu top up gas, lepas top up kali ketiga, kali keempat, kompresor jadi bunyi lain, bunyi bising. Tiba-tiba mau salahkan pula kedai ekon lagi yang terakhir, kesian yang jadi mangsa keadaan yang keempat kamu tambah. Semenjak aku tambah gas sana, kenapa bunyi bising? Kau enggak tahu yang 1, 2, 3 tuh yang tak keluar gasnya tuh dengan minyak, dia yang dapat tai pula. Jadi jangan tuduh orang. Kalau sudah memang sudah memang bocor, paham-paham sendirilah. Benda yang bocor pasti akan keluar 2, gas dan minyak. Minyak diperlukan untuk piston, gas untuk proses penyejukan kondensasi cooling coil. Jadi gas kamu tidak nampak dia keluar di udara, ataupun dia keluar di kabin dalam pemanduan, kamu tidak rasa lah bau gas. Mungkin lah, tengok orang lah ada yang hidungnya sensitif, dia dapat cium bau gas. Yang terakhir itu minyak kamu tidak nampak saja di dalam cooling coil. Tapi bila kita buka baru kita nampak. Jadi sebab itu sekadar perkongsian, jangan amalkan top up gas terlalu banyak kali. Kalau ia pun mau berjimat cukup sekali atau 2 saya, lepas tu pergi bikin tu ekon. Kalau tidak ada budget, jangan kasih on ekon. Takut nanti dia memberi efek sampingan lain dan kosnya lagi besar. Oke, itu saja, sekian. Assalamualaikum, thank you.